Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 95. Dalam pada itu, sebenarnya lah Buntal dan Arum telah mendekati padukuhannya di Gebang. Memang tidak ada rintangan apapun di perjalanan. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan, ternyata orang-orang itu tidak berbuat apa-apa. Aku kira mereka akan menyamun seperti yang pernah aku alami, berkata Arum. Mungkin mereka bukan penyamun, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipasang oleh prajurit Surakarta sebagai petugas sandi, jawab Buntal. Karena itu mereka hanya mengawasi saja orang-orang yang lewat tanpa berbuat apa-apa. Arum mengangguk-angguk. Jika benar yang dikatakan oleh Buntal, ia berharap bahwa orang itu tidak mencurigainya. Demikianlah. Maka ketika mereka sampai di tempat, maka mereka pun segera menceritakan apa yang terjadi kepada Kiai Danatirta. Sejak awal sampai akhir. Kiai Danatirta menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, Tuhan masih melindungi kalian. Bersyukurlah. Tetapi untuk selanjutnya kalian harus menjadi sangat berhati-hati untuk berhubungan dengan Raden Ayu Galihwarit. Di mana Kakang Juwiring? Bertanya Arum. Ia sedang berada di antara para prajurit yang telah menyatakan diri berpihak kepada Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi dengan resmi akan membentuk pasukan berkuda seperti yang pernah kau dengar sebelumnya. Hanya sekedar meresmikan. Pasukan itu sebelumnya memang sudah ada, berkata Buntal. Lalu, baiklah aku akan menemuinya dan bersama-sama menghadap Ki Wandawa. Aku akan bersamamu, berkata Arum. Kedua anak muda itu pun kemudian mencari Juwiring. Ternyata pembicaraan mengenai diresmikannya satu pasukan berkuda telah selesai. Dalam waktu dekat pasukan itu akan disusun dan diresmikan, sebagai satu perkembangan dari kelompok-kelompok laskar berkuda yang memang sudah ada. Karena itu, maka Buntal dan Arum pun kemudian dapat menemuinya dan menceritakan apa yang telah terjadi di istana Pangeran Sindurata. Gila, geramnya, jadi kumpeni itu telah berusaha menodai kehormatan Dia Jengwari? Ya, jawab Buntal. Juwiring menggeretakkan giginya. Kemudian katanya, untunglah bahwa kalian sedang berada di tempat itu dan berhasil menggagalkannya. Meskipun demikian, kami tidak mengetahui apakah yang terjadi kemudian. Apakah kumpeni akan mengambil langkah-langkah tertentu karena dua orang kawannya telah terbunuh, sahut Buntal. Raden Juwiring menjadi gelisah. Mungkin kumpeni akan mengambil satu sikap yang keras. Mudah-mudahan rencana Raden Ayu dapat berhasil, berkata Buntal kemudian. Pangeran Sindurata telah menyatakan kesediaannya untuk mengambil alih persoalan ini. Pangeran itulah yang akan bertanggung jawab seolah-olah Pangeran Sinduratalah yang telah melakukannya. Juwiring menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, sebenarnya Pangeran Sindurata telah terlalu tua untuk melibatkan diri dalam persoalan ini. Tetapi bahwa ia bersedia melindungi kalian adalah satu hal yang mendebarkan. Satu perkembangan sikap yang sebelumnya tidak pernah dapat dibayangkan. Namun aku tidak dapat membayangkan, bagaimanakah keadaannya jika penyakitnya itu sedang kambuh. Buntal dan Arum mengangguk-angguk. Sementara itu Juwiring pun berkata, kita akan menghadap Ki Wandawa. Ki Wandawa menggeleng-gelengkan kepalanya ketika AA mendengar laporan tentang peristiwa itu. Ia pun menjadi gelisah, bahwa persoalan itu akan dapat berkembang sehingga Raden Ayu Galihwarit akan mengalami kesulitan. Aku akan memerintahkan petugas sandi untuk mengamati. Mungkin akan dapat diambil kesimpulan dari keadaan istana itu yang dapat dilihat dari luar. Adalah berbahaya jika salah seorang dari kalian akan langsung memasuki istana itu. Mungkin kumpeni akan memasang pengawas khusus yang akan dapat menjebak kalian yang memasuki regol itu. Agaknya kumpeni akan dapat mengambil cara yang paling lembut, tetapi juga yang paling kasar untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Juwiring, Buntal dan Arum memang hanya dapat menunggu. Seperti yang dikatakan oleh Ki Wandawa, maka akan sangat berbahaya jika salah seorang dari mereka memasuki istana Pangeran Sindurata. Tetapi dalam pada itu, orang-orang yang kemudian dikirim oleh Ki Wandawa tidak melihat sesuatu yang lain pada istana itu. Mereka masih juga melihat Raden Ayu Galihwarit keluar dari pintu regol istananya. Mereka pun melihat Rarawari yang sedang menyiram bunga di halaman depan. Dan mereka pun dapat melihat Pangeran Sindurata yang sibuk dengan burung-burungnya. Ketika hal itu dilaporkan kepada Raden Juwiring, maka anak muda itu pun bergumam, syukurlah. Ternyata bahwa mereka tidak mengalami bencana karena peristiwa itu.
Meskipun demikian Ki Wandawa masih belum mengizinkan salah seorang dari ketiga anak muda itu untuk mengunjungi Raden Ayu Galihwarit. Kumpeni dan para senapati prajurit di Surakarta mempunyai penciuman yang sangat tajam, berkata Ki Wandawa, namun bukankah sampai saat ini keadaan keluarga itu masih utuh? Tetapi kita tidak tahu apakah yang ada di dalam istana itu. Mungkin ada sekelompok petugas sandi yang dipasang kumpeni, atau bahkan prajurit dengan senjata yang siap untuk menangkap orang-orang yang mereka curigai. Juiring dan adik-adik seperguruannya itu mengangguk-angguk. Mereka pun menyadari bahaya yang tersembunyi di dalam istana itu, karena sulit untuk melihat keadaan langsung di balik dinding. Namun dalam pada itu, hubungan Raden Ayu Galihwarit dengan para perwira pun masih saja berlangsung. Mayor Bilman merasa bahwa saingannya yang paling kasar dan bahkan mengancam akan membunuhnya justru telah terbunuh. Meskipun perwira yang terbunuh itu pangkatnya masih 2 lapis di bawahnya, namun seperti yang dikatakan oleh Raden Ayu Galihwarit, bahwa perwira itu akan dapat membunuhnya. Sejalan dengan itu, keprihatinan Rarawarih pun masih tetap membuat hatinya setiap kali terasa pedih. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Apalagi ia menyadari bahwa yang dilakukan oleh ibundanya itu telah memberikan banyak sekali keuntungan bagi perjuangan Pangeran Mangkubumi. Dengan sikap dan tingkah lakunya, Raden Ayu Galihwarit telah dapat menyadap berbagai keterangan penting dari mulut kumpeni yang berbau minuman keras. Tetapi sebagai seorang gadis, maka hidupnya benar-benar telah tersiksa. Namun dalam pada itu, yang tidak diketahui oleh Rarawarih, ibundanya pun telah dicengkam oleh satu perasaan ngeri jika ia mengingat jalan hidup yang ditempuhnya. Peristiwa yang terjadi di rumahnya merupakan satu peringatan yang paling berat baginya. Karena tingkah lakunya, maka orang menganggap, ia bertanggung jawab atas sikap kumpeni yang terbunuh itu terhadap anak gadisnya. Masih terngiang bahwa hampir setiap orang berkata kepadanya bahwa Rarawarih dianggap dapat diperlakukan apa saja seperti dirinya sendiri. Jika ibunya telah bersedia melakukan apa saja, bahkan menyerahkan harga dirinya, maka anaknya pun akan berbuat demikian pula. Anggapan itulah yang terasa sangat menyakitkan. Terkilas di hati Raden Ayu untuk menghentikan tingkah lakunya, justru karena ia pun merasa menjadi semakin tua. Namun dalam keadaan yang semakin gawat ia merasa perlu untuk tetap mendengar rencana-rencana yang dibuat oleh kumpeni. Ketika kematian 2 orang kumpeni itu perlahan-lahan telah dilupakan, baik oleh para senapati prajurit Surakarta, maupun kumpeni yang suasananya dengan sengaja telah dibuat oleh Mayor Bilman, maka mulailah kumpeni dan para prajurit Surakarta membuat rancangan-rancangan baru untuk mengamankan Surakarta dari para pemberontak. Namun di samping rencana yang akan disusun itu, mereka masih saja selalu sibuk mencari siapakah sebenarnya yang pantas dicurigai di antara mereka yang ikut duduk dalam meja perundingan dan perencanaan. Namun nampaknya segalanya masih serba gelap. Tidak ada seorang pun yang pantas untuk dicurigai berkhianat di antara mereka. Namun demikian, Surakarta memang tidak akan tinggal diam. Semakin lama pengaruh Pangeran Mangkubumi terasa menjadi semakin tersebar. Rencananya secara terpadu dengan gerakan Raden Mas Said membuat kumpeni semakin gelisah. Kita harus mengambil tindakan yang cepat dan tuntas, berkata seorang perwira kumpeni, sebaiknya kita menusuk langsung ke jantung kekuatan Pangeran Mangkubumi. Pangeran itu telah menghina kita dengan menduduki kota ini selama setengah hari. Persoalan yang dilontarkannya itu ternyata mendapat tanggapan yang baik. Kumpeni berniat untuk langsung mengepung Gebang, tempat kedudukan induk pasukan Pangeran Mangkubumi. Kita akan menghubungi Pangeran Yudakusuma, berkata perwira kumpeni itu, tetapi rahasia ini harus kita simpan sebaik-baiknya. Dalam pertemuan terbatas, maka mereka telah merencanakan untuk melakukan satu gerakan yang tiba-tiba. Gebang akan dikepung pada saat matahari terbit. Kemudian tempat itu akan dihancur lumatkan. Kegagalan kita menghancurkan pasukan Raden Mas Said akan menjadi pengalaman, berkata perwira itu. Kemudian, perencanaan yang lebih terperinci akan kita serahkan kepada Mayor Bilman. Ia akan membawa pasukan khususnya ke Gebang dan dengan tandas melumatkan pasukan pemberontak itu. Jika demikian, aku memerlukan kekuasaan yang lebih besar. Aku akan membicarakan dengan Pangeran Yudakusuma, berkata Mayor Bilman. Segalanya harus direncanakan sebaik-baiknya, jawab perwira kumpeni yang mencemaskan tersebarnya pengaruh Pangeran Mangkubumi. Para perwira itu pun kemudian mengadakan pertemuan dengan para senapati di Surakarta yang dipimpin langsung oleh Pangeran Yudakusuma. Berbagai kemungkinan telah dibahas.
terutama hambatan yang mungkin terjadi. Tidak ada yang mengetahuinya selain kita yang berada di sini, berkata Mayor Bilman, segalanya akan terjadi dengan tiba-tiba. Kita tidak perlu mengadakan persiapan-persiapan seperti pada saat kita akan mengepung kedudukan Raden Mas Said. Dengan demikian maka petugas sandi mereka akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Berdasarkan atas perhitungan dan pertimbangan yang cermat, mereka ternyata mampu menduga kemana kita akan pergi. Mungkin, jawab Pangeran Yudakusuma, tetapi mungkin pula, semakin banyak orang yang mengetahui rencana kita, maka di antara mereka adalah pengkhianat. Karena itu, maka dalam pertemuan yang terbatas ini kita dapat memperkecil kemungkinan itu. Aku yakin, tidak ada pengkhianat di antara kita sekarang ini. Bagus, sahut Mayor Bilman, kita akan menjatuhkan perintah untuk dilaksanakan pada hari itu juga. Tidak ada kesempatan untuk menyampaikan berita itu seandainya di antara para prajurit terdapat pengkhianat. Tetapi Pangeran Yudakusuma memang ingin berhati-hati. Dalami gerakan yang besar, Surakarta telah pernah gagal sampai 2 kali. Yang pertama mereka gagal menghancurkan pasukan Pangeran Mangkubumi yang sebagian besar karena pengkhianatan dari dalam pasukannya sendiri. Pangeran Ranakusuma telah menyerang pasukan Surakarta dari sayap pasukan itu sendiri. Kemudian kegagalan pasukan Surakarta menghancurkan pasukan Raden Mas Said. Bahkan pasukannya menderita kerugian yang sangat besar, yang bersamaan dengan itu, justru pasukan Pangeran Mangkubumi telah menduduki kota. Karena itu, maka seperti yang dikatakan oleh Bilman, maka persoalannya kemudian hanya diketahui oleh orang-orang yang sangat terbatas. Pada saatnya perintah akan diberikan tanpa menyebut arah gerakan pasukan dalam keseluruhan. Baru kemudian pasukan itu akan mengerti dengan sendirinya setelah pasukan itu bergerak. Pada pertemuan berikutnya, Pangeran Yudakusuma dan Mayor Bilman telah menentukan waktunya pula. 2 hari lagi mereka akan berangkat. Mereka akan meninggalkan Surakarta lewat senja, langsung mengepung Gebang. Mayor Bilman akan disertai dengan seorang kapten yang pilih tanding yang dikenal di antara kumpeni sebagai seekor harimau salju yang gegirisi. Kapten Kenop. Bahkan tersiar berita di antara kawan-kawannya, bahwa ketika kapalnya disandera dicegat oleh kapal bajak laut yang ditakuti, maka justru Kapten Kenoplah yang meloncat memasuki kapal bajak laut itu dan menghancurkan isinya. Demikianlah, para perwira kumpeni dan prajurit Surakarta yang sangat terbatas telah mengolah laporan-laporan dari para petugas sandi untuk mengetahui keadaan. Mereka mempelajari medan dan suasana tanpa minta keterangan khusus dari pihak manapun juga, agar rencana mereka tidak merembes sampai ke telinga Pangeran Mangkubumi. Namun dalam pada itu, Mayor Bilman yang menganggap bahwa tugas mereka yang akan dilakukan itu merupakan tugas yang amat berat, maka ia masih juga menyisihkan kesempatan untuk memuaskan keinginannya. Pada malam sebelum pasukannya berangkat, Mayor itu telah tenggelam dalam satu pesta yang mewah. Sementara itu, Mayor Bilman merasa tidak ada lagi perwira kumpeni yang dengan kasar telah mencoba menyainginya. Mayor itu tidak berkeberatan jika ada 1-2 orang perwira yang juga bergaul rapat dengan Raden Ayu Galihwarit. Namun tidak dengan sikap yang licik, dan bahkan berusaha untuk membunuhnya pula. Dalam pada itu, ketika malam telah larut, maka Mayor Bilman sendiri telah mengantarkan Raden Ayu Galihwarit kembali ke istana Pangeran Sindurata. Tetapi dalam hal yang demikian, penggeraita Raden Ayu Galihwarit yang tajam, telah mencium satu hal yang mendebarkan hati. Meskipun pesta yang demikian itu sering diadakan oleh kumpeni, namun dalam pesta yang mewah dan berlebih-lebihan, kadang-kadang dikandung satu isyarat akan ada tugas yang berat. Karena itu, ketika kereta itu memasuki halaman istana Pangeran Sindurata, Raden Ayu itu berkata, "Besok aku akan datang ke loji Mayor." "Untuk apa?" bertanya Mayor Bilman. "Kesempatan kita hanya sedikit sekali malam ini. Pesta itu sendiri terlalu lama, sehingga yang dapat kita lakukan sama sekali tidak menarik," berkata Raden Ayu Galihwarit. Mayor Bilman berpikir sejenak. Kemudian katanya, "Besok pagi aku terlalu sibuk." "Besok malam maksudku," berkata Raden Ayu Galihwarit, "Tuan menjemput aku kemari. Aku akan datang ke loji." Perwira yang kasar itu tidak akan mengganggu lagi. Tetapi Mayor Bilman menjadi gelisah. Katanya, "Jangan. Kau tidak perlu datang ke loji." "Kenapa? Bukankah bukan untuk yang pertama kalinya aku datang ke loji? Apakah di dalam loji itu sudah terdapat perempuan-perempuan lain?"
Atau Tuan telah memanggil istri Tuan dari negeri Tuan, bertanya Raden Ayu. Tidak. Tidak, jawab mayor itu, tidak ada perempuan. Tidak ada istri di sini. Kau boleh datang ke loji seperti biasanya kau datang. Siang atau malam. Tetapi jangan besok. Raden Ayu Galihwarit menjadi semakin tertarik kepada keterangan mayor itu. Karena itu, meskipun kereta sudah berhenti, namun Raden Ayu itu masih belum turun dari kereta. Mayor, berkata Raden Ayu Galihwarit, aku telah banyak berhubungan dengan perwira-perwira company. Tetapi aku menganggap mereka sebagai orang yang berjalan lewat sekilas di serambi hatiku. Aku menerima mereka karena mereka memiliki sesuatu yang aku tidak mempunyainya. Mereka dapat menghias rumahku dengan barang-barang mewah yang tidak terdapat di negeri ini. Raden Ayu itu terdiam sejenak, lalu, tetapi bagiku mayor adalah lain. Mayor memiliki sifat kebapaan sebagaimana dimiliki oleh Pangeran Ranakusuma. Kejantanan dan sifat kesatria sebagaimana dikagumi oleh orang-orang Surakarta. Karena itu, mayor bagiku bukan sekedar pejalan kaki yang singgah sejenak di hatiku. Pertemuan yang mewah seperti malam ini hanya mengundang kerinduanku saja kepada mayor jika malam nanti aku berbaring sendiri di pembaringan. Terasa hati mayor yang garang itu tersentuh. Sambil menepuk pundak Raden Ayu Galihwarit mayor itu berkata, kau memang lembut Raden Ayu. Aku tahu, kau telah kehilangan suamimu. Karena itu kau merindukannya. Jika beberapa hal dari sifat suamimu terdapat padaku, adalah wajar sekali kau menganggap aku akan dapat menjadi gantinya, sementara aku yang jauh dari keluarga di seberang yang dibatasi oleh samudra dan benua, menemukan kelembutan hati di sini. Tetapi aku terpaksa tidak dapat menerimamu besok. Mayor akan pergi. Untuk satu tugas yang berat, bertanya Raden Ayu Galihwarit mayor itu tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja Raden Ayu itu memeluknya sambil menangis tertahan, mayor jangan pergi. Mayor tidak usah menghiraukan peperangan ini. Mayor dapat memerintahkan anak buah mayor untuk menyerang Raden Mas Said dan menghancurkannya. Hati Mayor Bilman itu menjadi semakin berdebar-debar. Air mata itu membuat hatinya yang sekeras baja menjadi luluh. Raden Ayu Galihwarit memang dapat mengisi kesepiannya selama ia bertugas di Surakarta, sehingga karena itu, ia memang mempunyai tanggapan yang lain terhadap Raden Ayu itu dari perempuan-perempuan lain yang pernah dikenalnya. Kau perintahkan kapten-kaptenmu untuk melakukan tugas itu mayor, tangis Raden Ayu. Mayor Bilman menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang dapat memerintahkan 1-2 orang kapten dalam pasukan khusus itu untuk menyerang Raden Mas Said. Tetapi aku tidak dapat berbuat demikian jika kami harus berhadapan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri. Jantung Raden Ayu itu bagaikan berhenti berdenyut namun ia masih harus bermain sebaik-baiknya. Karena itu, maka ia pun segera berusaha menahan perasaannya dan berkata, apalagi untuk melawan Pangeran Mangkubumi. Bukankah kau mempunyai kekuasaan di sini? Mayor, aku tidak mau kehilangan lagi. Meskipun aku belum pernah memiliki mayor sepenuhnya, tetapi aku menjadi ketakutan, bahwa aku akan kehilangan yang belum aku miliki itu. Mayor Bilman mengusap kening Raden Ayu yang basah sambil berkata, sudahlah Raden Ayu. Aku adalah seorang prajurit. Tugasku adalah menjaga dan melindungi orang-orang yang lemah. Saat ini, Surakarta benar-benar dalam keadaan gawat. Aku mempunyai kewajiban sebagai seorang kesatria seperti yang kau katakan menurut tanggapan orang Surakarta. Aku harus melindungi rakyat Surakarta dari ancaman pemberontakan yang nafsu ketamakan bagi diri pribadi seperti yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi. Tetapi kau harus kembali dengan selamat, desis Raden Ayu. Aku pergi untuk membinasakan pemberontak itu. Bukan untuk bunuh diri, jawab mayor itu. Sejenak keduanya terdiam. Terasa dada Mayor Bilman, dada Raden Ayu itu berdebaran. Meskipun mayor itu tidak tahu sebab yang sebenarnya. Tetapi ia menganggap bahwa Raden Ayu itu benar-benar telah digelisahkan oleh kepergiannya. Sekarang, aku persilahkan Raden Ayu untuk beristirahat, berkata Mayor Bilman, jika aku mengharap Raden Ayu besok malam tidak usah datang, sama sekali bukan karena aku tidak mau menerima Raden Ayu. Raden Ayu Galihwarit mengusap air matanya. Mayor Bilmanlah yang turun lebih dahulu. Kemudian melingkari kereta itu, ia membantu Raden Ayu turun dari keretanya. Selamat malam Raden Ayu, desis mayor itu, semoga Raden Ayu bermimpi indah. Selamat malam mayor, suara Raden Ayu serak, aku tidak mau kehilangan lagi.
Mayor itu tersenyum. Namun kemudian ia pun naik ke keretanya dan sejenak kemudian kereta itu berderap pergi. Mayor Bilman masih melambaikan tangannya ketika ia keluar dari regol halaman istana Pangeran Sindurata. Namun, demikian kereta itu lenyap, maka Raden Ayu Galihwarit itu bergegas pergi ke biliknya. Ia masih melihat penjaga regol menutup pintu. Namun ia tidak menghiraukannya lagi. Sebelum Raden Ayu Galihwarit mengetuk pintu biliknya, ternyata Rarawarih telah membukanya. Agaknya gadis itu masih belum tidur. Raden Ayu mengerutkan keningnya ketika ia melihat mata Rarawarih yang basah dan kemerah-merahan. Gadis itu tentu telah menangis untuk waktu yang lama. Raden Ayu Galihwarit mencium kening anak gadisnya setelah ia menutup pintu kembali. Namun terasa pada Rarawarih pipi ibunya itu menjadi sangat kasar. Raden Ayu Galihwarit mengerti kenapa anak gadisnya menangis. Tetapi ia memang harus menahan hati. Ia sudah bertekad mengorbankan dirinya, kehormatannya dan apapun juga untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Meskipun kadang-kadang ia bertanya kepada diri sendiri, apakah ia memang harus menebus dosa-dosanya dengan dosa-dosa yang baru. Namun dalam pada itu, sebuah kegelisahan telah bergejolak di dalam dadanya, mengatasi perasaannya yang lain. Karena itu, setelah ia duduk dan menenangkan hatinya, maka Raden Ayu itu pun kemudian berkata, "Warih, kita menghadapi satu kesulitan." Warih mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya. "Aku kira saudara-saudara angkat Juwiring itu masih belum akan datang kemari untuk 1-2 pekan ini. Namun ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan kepada pasukan Pangeran Mangkubumi," berkata ibundanya lebih lanjut. Rarawarih memandang ibundanya sekilas. Namun rasa-rasanya ia tidak tahan memandang wajah ibunya yang cantik. Ia membayangkan di luar sadar, apa saja yang telah terjadi dengan ibundanya itu selagi ia berada di antara para perwira kumpeni. Namun ibundanya seakan-akan tidak menghiraukannya. Bahkan katanya kemudian, "Warih, meskipun demikian, aku akan menunggu sampai esok pagi. Jika Arum dan Buntal tidak datang, maka kita harus mengambil sikap. Kita tidak boleh terlambat." Warih mulai tertarik kepada kata-kata ibundanya itu, sehingga karena itu, maka ia pun telah mengangkat wajahnya pula. Bahkan ia mulai bertanya, apakah kumpeni akan menyerang Pangeran Mangkubumi? "Ya," jawab ibundanya, "Mayor Bilman telah mengatakan bahwa ia sendiri akan memimpin pasukannya. Jika tidak langsung menghadapi pamandamu Pangeran Mangkubumi, maka ia akan dapat memerintahkan perwira-perwira bawahannya. Namun kali ini pasukan itu akan berhadapan langsung dengan Pangeran Mangkubumi." "Apakah itu berarti bahwa kumpeni akan menyerang Gebang?" bertanya Ratawarih. Wajah Raden Ayu yang cantik itu menjadi tegang. Sambil mengangguk kecil ia menjawab, "Aku memang berkesimpulan demikian, Warih." Rarawarih menjadi termangu-mangu. Peristiwa yang telah terjadi di istana itu, dengan terbunuhnya 2 orang kumpeni, memang telah membatasi kunjungan Buntal dan Arum. Karena itu, maka hampir dihiar sadarnya ia bergumam, tetapi bagaimana jika besok Buntal dan Arum itu tidak datang ibunda? Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam. Wajahnya menjadi tegang. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk menyampaikan berita ini kepada pasukan Pangeran Mangkubumi. Ia berhenti sejenak, kemudian, tetapi aku masih akan menunggu. Jika nasib pasukan itu baik, maka besok Buntal dan Arum, atau salah seorang dari keduanya akan datang ke rumah ini. Rarawarih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kegelisahan yang sangat telah menghentak-hentak di dalam dadanya. Apakah jadinya jika pasukan Pangeran Mangkubumi tidak mendapat keterangan tentang pasukan yang akan menyergapnya? "Ibunda," bertanya Rarawariti kemudian, "apakah ibunda dapat menyebut secara terperinci, waktu dan kekuatan pasukan yang akan pergi ke Gebang?" Raden Ayu Galihwarit menggeleng. Jawabnya, "Aku hanya tahu bahwa besok malam Mayor Bilman tidak ada di loji, karena ia harus memimpin pasukan khususnya untuk menghadapi Pangeran Mangkubumi." Rarawarih menjadi tegang. Dengan ragu-ragu ia berdesis, mudah-mudahan petugas sandi yang lain akan dapat mencium rencana itu. Tetapi agaknya rencana itu dirahasiakan sekali, berkata Raden Ayu Galihwarit, tidak ada persiapan apapun yang nampak. Tidak seorang perwira pun yang pernah menyebut meskipun secara samar-samar. Bahkan dalam pesta di antara mereka tidak ada yang memperbincangkannya.
Biasanya, meskipun hanya 1-2 kalimat, para perwira itu akan menyebut-nyebut rencana besar yang akan mereka lakukan. Agaknya kegagalan mereka di penambangan membuat mereka menjadi semakin berhati-hati, dan bahkan mungkin telah mencurigai setiap orang yang pernah berhubungan dengan company. Nampaknya ada pihak yang kurang puas dengan sikap Mayor Bilman atas kematian 2 orang perwira di halaman rumah ini. Rara Warih menundukkan kepalanya, kepahitan yang menghimpit jantungnya terasa semakin pedih. Sikap ibundanya, namun ternyata banyak memberikan manfaat kepada pasukan Pangeran Mangkubumi yang sedang berjuang bagi kebebasan rakyat Surakarta, merupakan masalah yang tidak akan terpecahkan bagi perasaannya. "Sudahlah Warih," berkata ibundanya, "sekarang beristirahatlah. Tidak ada yang dapat kita lakukan malam ini. Kita memang harus menunggu pagi, kesimpulan apapun yang akan kita ambil." Rara Warih menarik nafas dalam-dalam. Ibundanya lah yang kemudian bangkit mengenakan pakaian tidurnya. Dan kemudian berbaring di pembaringannya. Bersambung ke jilid 96. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.